Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Irfan dari kelas 11 IPS 1. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang softball. 1. Pengertian softball. Softball adalah olahraga bola bergu yang terdiri dari dua tim. Permainan softball lahir di Amerika Serikat, diciptakan oleh George Hancock di kota Chicago pada tahun 1887. Softball merupakan perkembangan dari olahraga sejenis yaitu baseball atau hardball. Bola softball saat ini berdiameter 28 sampai dengan 30,5 cm. Bola tersebut dilempar oleh seorang pelempar bola yang disebut dengan pitcher dan menjadi sasaran pemain lawan yang memukul atau batter dengan menggunakan tongkat pemukul. Terdapat sebuah regu yang berjaga dan tim yang memukul. Tiap tim berlomba mengumpulkan angka dengan cara memutari 3 seri marka base pelari hingga menyentuh marka akhir yaitu home plate. Cabang olahraga softball boleh dikatakan olahraga yang paling digemari anak-anak muda, terutama para pelajar dan mahasiswa. Biasanya para pemain mempergunakan seragam olahraga yang unik dengan disertai teriakan-teriakan istilah bahasa asing ketika mereka sedang bermain. Beberapa faktor penunjang mengapa olahraga softball sebetulnya bisa berkembang pesat di Indonesia. Suasana sebuah pertandingan softball, terdapat 3 tipe permainan softball, antara lain 1. Fast pitch softball merupakan permainan ditentukan oleh pitcher. Pitcher melempar bola dengan kecepatan maksimum, serupa dengan baseball. Perbedaan terdapat pada gaya lempar pitcher dan cara pelepasan bola. Pelepasan bola terletak di bawah atau sama dari posisi glove. 2. Modified pitch softball atau sering dikenal dengan nama mod ball. Tujuan utama adalah untuk melunakkan aturan-aturan yang dipakai di kategori fast pitch sehingga pemain-pemain yang belum terbiasa tidak akan terkejut dengan peraturan-peraturan yang ketat di softball, seperti strike zone, jarak antar base, lamanya permainan, dan lain-lain. Kecepatan lemparan pitcher dalam mod ball berada di antara fast and slow pitch. Kecepatan bola dibatasi dengan putaran lengan melebihi bahu. 3. Slow pitch softball memberikan kemudahan bagi batter untuk memukul bola. Batter diberi bola terus-menerus oleh pitcher sampai bisa memukul bolanya. Lemparan pitcher pelan melambung. Permainan ini sering dimainkan dalam komunitas sosial sebagaimana sebuah kompetisi tanpa dibatasi umur dan gender. Sejarah olahraga softball. Permainan softball tepatnya lahir di Amerika Serikat yang diciptakan oleh George Hancock di kota Chicago tahun 1887. Awalnya softball dimainkan hanya untuk kegiatan rekreasi semata dan dilakukan di lapangan tertutup. Namun ternyata dalam waktu singkat softball justru menjadi permainan yang banyak digemari masyarakat di sana waktu itu. Daya tarik yang utama mengapa permainan ini cepat dicintai masyarakat karena permainannya berbeda-beda dengan baseball. Softball dapat dimainkan oleh setiap orang dan dengan tidak memandang usia, baik pria ataupun wanita, dan tak memerlukan lapangan yang luas dan yang terutama dapat dimainkan di gelanggang tertutup dari Amerika Serikat. Olahraga ini berkembang ke Kanada dan dari sanalah softball makin berkembang ke seluruh penjuru dunia. Di awal abad ke-20, softball memulai dimainkan di luar ruangan sebagaimana dilakukan di dalam ruangan tahun 1908. Organisasi amatir untuk permainan baru ini, National Amateur Playground Ball Association of the United States, mengatur olahraga ini untuk dimainkan di luar ruangan menggunakan bola yang lebih besar. Tahun 1923, Kongres Rekreasi Nasional The National Recreation Congress meminta komisi untuk menstandarisasi olahraga ini dan tahun 1926 nama softball digunakan walaupun belum diresmikan pada tahun 1933. Kejuaraan dunia pertama dilaksanakan dalam lindungan Asosiasi Softball Amatir Amerika, Amateur Softball Association of America, di mana telah digunakan sebagai peraturan pokok di Amerika. Juara untuk softball kelas pria pada saat itu adalah J.L.
Girls dari Chicago dan juara kelas wanita yaitu Great Northerns dari kota yang sama. Walaupun kejuaraan yang dipertandingkan adalah amatir, mereka biasanya disponsori oleh organisasi industri di wilayahnya. Sejak tahun 1933, softball telah menjadi sebuah nama resmi dan pada tahun 1934 pembentukan peraturan bersama untuk lebih jauh memberikan standarisasi peraturan softball. Sudah banyak perubahan peraturan sejak saat itu, khususnya pada tahun 1946, di mana terdapat perubahan jumlah pemain dalam satu tim dari 10 ke 9 orang. Pemain ke-10 dinamakan short fielder, pada saat itu bertugas sebagai penjaga daerah dangkal bagian outfield yang menjelajah di belakang infield. Tahun 1950, jarak antara pitcher plate dan home plate ditambah untuk putra dari 43 kaki ke 46 kaki. Dilihat dari segi partisipan, softball telah berkembang menjadi olahraga tim yang besar dan digemari. Lapangan yang lebih kecil tersedia, baik wanita maupun pria dapat memainkannya. Lebih jauh, pria di luar usia atlet dapat memainkan sebagai kegiatan di luar permainan resmi seperti piknik atau dalam komunitas sosial tanpa melalui pemanasan dan latihan rutin yang diperlukan sejenis dalam bisbol. Pada tahun 1960-an, sebagian dari 125.000 tim telah terdaftar di Asosiasi Softball Amatir Amerika dan mengadakan 6 kejuaraan nasional tiap tahun. Ini tidak termasuk anggota pria maupun wanita yang bertanding dalam kompetisi tidak resmi. Di negara lain, softball juga menjadi olahraga yang digemari baik pria, wanita, tua maupun muda. Pada tahun 1949, tim Kanada Toronto St. Top Tailors memenangi kejuaraan internasional yang dilakukan secara berkala oleh Asosiasi Softball Amatir dan merupakan kompetisi pertama yang benar-benar merupakan kejuaraan tingkat dunia untuk putra. Diadakan tahun 1966 di bawah sponsor dari Federasi Softball Internasional, International Softball Federation. Australia memenangkan kejuaraan pertama untuk wanita tahun 1965. Mengingat perkembangan softball dari permainan rekreasi menjadi suatu cabang olahraga, maka diperlukan peraturan-peraturan yang seragam sehingga dapat dipergunakan sebagai pedoman bagi semua negara. Untuk membuat peraturan-peraturan tersebut, harus ada badan yang mempunyai wewenang untuk itu. Kemudian lahirlah Federasi Softball Internasional, International Softball Federation. Badan inilah yang akhirnya membuat peraturan-peraturan yang menyangkut permainan olahraga softball yang berlaku di seluruh dunia, termasuk Indonesia pada saat ini. Naskah aslinya tertulis dalam bahasa Inggris yang banyak diterjemahkan oleh negara-negara anggotanya. Dalam menjabarkan peraturan ke bahasa nasional negara anggota, ada ditemui beberapa kesulitan untuk memberi pengertian yang tepat. Hal ini sering pula menjadikan sedikit beda pendapat atau perselisihan mengenai peraturan. Untuk mengatasi hal itu, maka bila terjadi kasus demikian, yang dipergunakan pemecahan masalah adalah naskah peraturan aslinya dalam bahasa Inggris. Terbentuknya Federasi Softball Internasional itu bakal kemungkinan diadakannya pertandingan antar negara yang bersifat internasional. Kemudian diselenggarakannya kejuaraan-kejuaraan tingkat nasional, regional, dan dunia. Diterimanya Federasi Softball Internasional menjadi anggota Komite Olimpiade Internasional, maka peluang softball untuk dipertandingkan di Olimpiade di masa-masa mendatang menjadi lebih terbuka. Usaha ke arah itu pun telah dirintis ketika Olimpiade di Meksiko. Softball menjadi cabang olahraga yang didemonstrasikan untuk lebih dikenal lagi. Teknik dasar permainan softball. Berikut beberapa teknik dasar yang harus dikuasai oleh seseorang permainan softball. 1. Teknik melempar bola. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melempar bola adalah melempar bola. Cara memegang bola softball, diantaranya bola dipegang beri jarak antara bola dengan telapak tangan sehingga terdapat rongga. Jari telunjuk dan jari tengah digunakan untuk menekan bola, sedangkan ibu jari dan jari lainnya digunakan untuk menahan bola agar tidak jatuh. Pelambung bola dalam permainan softball disebut dengan pitcher. Lemparan dalam softball dibedakan menjadi 3 macam, yakni lemparan atas,
Pada saat melempar bola, ayunan tangan, dan langkah kaki secara bersamaan, dengan berat badan bertumpu pada kaki yang di depan badan sedikit condong ke belakang. 2. Lemparan samping. Dalam lemparan samping, lengan bawah sejajar dengan bahu dan sedikit lecutan pergelangan tangan. 3. Lemparan bawah. Lemparan bawah umumnya digunakan dalam keadaan darurat dan dilakukan dalam waktu yang cepat. Posisi tubuh membungkuk dengan kedua kaki ditekuk. 2. Teknik dasar menangkap bola. Berdasarkan arah datangnya bola, teknik dasar menangkap bola dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu bola datar. Posisi badan saat menangkap bola dengan teknik ini adalah berdiri, kaki kangkang, pandangan lurus ke depan ke arah datangnya bola. Posisi kedua tangan siap di depan dada. Bola ditangkap dengan menggunakan tangan kiri yang memakai glove, sedangkan tangan kanan bersiap untuk melempar bola. 2. Bola lambung. Posisi badan saat melakukan teknik yang satu ini adalah ditempatkan tepat di mana bola akan jatuh. Bola tersebut kemudian ditangkap dengan satu tangan atau dua tangan secara bersamaan. 3. Bola menggelinding. Cara yang digunakan untuk menangkap bola yang menggelinding adalah dengan cara bluetooth, dan tangan yang memakai glove ditempatkan tepat pada arah datangnya bola, sedangkan tangan yang lainnya bersiap untuk menangkap dan melempar bola. 3. Teknik dasar memegang kayu pemukul. Cara memegang kayu pemukul atau bat dalam permainan softball adalah dengan cara pemukul atau kayu tersebut dipegang erat-erat, tangan merapat atau sedikit renggang, dengan posisi tangan kanan di sebelah atas dan tangan kiri di sebelah bawah. 1. Teknik dasar memukul bola. Teknik dasar memukul bola dapat dibedakan menjadi 2 pukulan, yakni sebagai berikut. Pukulan swing. 1. Sikap awal dalam pukulan swing adalah berdiri dengan kedua kaki dijarangkan. Kemudian kaki kiri diputar mengarah lurus dengan pitcher. Berat badan bertumpu pada kedua kaki dan badan sedikit condong ke depan. Pemukul dipegang erat-erat oleh kedua tangan dan posisi pemukul sedemikian rupa sehingga tepat di atas bahu. Pandangan lurus ke arah datangnya bola serta lengan kanan lebih rendah dibandingkan lengan kiri. 2. Sikap saat memukul. Jika bola sudah dilempar oleh pitcher, setelah bola dilempar oleh pitcher, selanjutnya bola segera dipukul secara tepat dengan mengayunkan pemukul ke arah datangnya bola yang dilemparkan. Posisi badan adalah kaki kanan sedikit ditekuk dan kedua tangan diluruskan. 3. Sikap akhir. Setelah bola berhasil dipukul, selanjutnya gerakan ayunan bat sebagai gerakan lanjutan. 2. Pukulan tumbuk. Pengertian pukulan tumbuk adalah memukul bola tanpa harus mengayunkan pemukul, tetapi cukup menahan arah datangnya bola sehingga bola akan jatuh dekat dengan si pemukul. Pada waktu pukulan tumbuk atau ban, sikap kedua kaki cukup dengan posisi kaki disejajarkan dengan arah datangnya bola. Formasi dalam permainan softball. 1. First baseman adalah merupakan tugas dari penjaga base. 1. Yaitu memotong pemain pada home plate. 2. Membuat mati lawan pada base 1. 3. Menjaga dan menangkap bola yang dipukul atau dilempar ke arah base 1. 4. Melempar bola pada base 2 untuk membuat pemain lawan mati pada base 2. 2. Second baseman adalah merupakan tugas dari penjaga base 2. Membuat mati terpaksa pada pemain yang ada di base 2, menjaga pukulan pada daerahnya, meneruskan lemparan dari outfield maupun infield, mentik lawan yang lari dari base 1, melempar bola ke arah base 2 atau base 1 untuk membuat mati pada regu pemukul. 3. Shortstop adalah merupakan tugas dari posisi antara base 2 dan base 3, memotong maupun meneruskan bola dari outfield, menjaga bola hasil pukulan yang berada di daerahnya, membantu menjaga belakang base 2, second base menjaga base 2, melempar bola ke arah base 1 dan base 2. 4. Third baseman
adalah merupakan tugas dari penjaga base 3, meneruskan atau memotong lemparan bola dari outfield melempar bola ke base 1 untuk membuat mati terpaksa menguasai pukulan ban ke arah base 3, menjaga base 3. 5. Pitcher adalah pitcher atau pelambung memiliki tugas sebagai berikut, yaitu membantu base, membantu pemain di belakang home plate. 6. Catcher adalah penjaga di belakang regu pemukul hasil lemparan dari pitcher. Tugas dari catcher sebagai berikut. 1. Menjaga pukulan ban, menjaga home plate, melempar bola ke base 1, 2, dan 3, serta menjaga belakang base 1. Taktik dan strategi permainan softball. Suatu usaha atau siasat dari suatu regu yang diterapkan dalam pertandingan dengan tujuan untuk memperoleh kemenangan disebut taktik. Dua macam taktik yang dikenal dalam permainan softball yaitu taktik menyerang dan pertahanan. Pewasitan dalam permainan softball. Umpire adalah pemimpin dalam pertandingan softball. Umpire diberi wewenang mutlak untuk menerapkan peraturan pertandingan maupun permainan. Selain itu, umpire juga memiliki kewenangan untuk memerintahkan pemain, pelatih, kapten, manajer untuk menjalankan atau melarang serta menjatuhkan hukuman yang menurut penilaiannya tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tanggung jawab umpire, kewajiban dan kewenangan luas di segala segi. Ia akan mengambil posisi dalam setiap bagian lapangan yang menurutnya paling tepat untuk melaksanakan tugasnya. Pergantian umpire. Selama pertandingan masih berlangsung, umpire tidak dapat diganti, walaupun kedua tim menyetujuinya, kecuali apabila ia sakit dan tidak dapat melaksanakan tugasnya. Keputusan umpire. Umpire tidak dapat diprotes walaupun dalam pelaksanaan tugasnya ia melakukan kesalahan, sepanjang tidak bertentangan dengan salah satu peraturan. Setiap keputusan umpire tidak dapat diganggu-gugat. Lama waktu permainan. Lama pertandingan dalam softball ditentukan dengan inning. 1 inning adalah 1 kali menjadi regu penjaga dan 1 kali menjadi regu pemukul. Dalam permainan resmi, lama permainan adalah 7 inning. Jumlah pemain. Setiap regu dalam permainan softball berjumlah 9 orang dengan pemain cadangan 5-7 orang. Pertukaran tempat. Terjadi perubahan tempat apabila regu penjaga dapat mematikan regu pemukul sebanyak 3 kali. Nilai. Nilai yang diperoleh apabila pemukul berhasil kembali ke ruang bebas atas pukulan sendiri atau pukulan teman. Peraturan permainan softball. Peraturan tentang permainan softball yang dikeluarkan oleh induk organisasi softball internasional ISF, International Softball Federation. Peraturan permainan softball menurut ISF adalah 1. Lapangan permainan, 2. Perlengkapan permainan, 3. Pemain, 4. Peraturan di dalam pertandingan, 5. Cara mendapatkan nilai atau angka, 6. Batter dikatakan mati jika pemain pemukul tidak dapat memukul bola sebanyak 3 kali. 2. Catch ball atau fly out terjadi apabila bola yang dipukul dapat ditangkap oleh regu penjaga sebelum bola menyentuh tanah. 3. Dapat ditik apabila tidak menginjak base. 7. Cara mematikan dan tukar tempat. 8. Lamanya pertandingan. 9. Cara bermain softball. 10. Lari bebas. 11. Pembantu. 12. Aturan lainnya. 13. Peraturan khusus. Sekian materi softball dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.